Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar. Buya, sudah dekat Lebaran ini Buya. Ini harga-harga mulai naik Buya. Iya. Sepertinya Lebaran itu ada sesuatu makanan yang khusus gitu Buya. Sampai lambang Lebaran itu Buya itu ketupat ya. Lambangnya selera ya. Ketupat. Ini gimana ini Buya? Jadi apa kita ini malah Lebaran ini artinya dibuka seluas-luasnya untuk makan gitu? Atau bagaimana ini Mbak makanan-makanan selama di Lebaran ini Buya? Ini emang luar biasa. Luar biasa ini Buya. Luar biasa. Kini habis Ramadan, lambangnya ketupat. Seolah kita habis Ramadan itu kerja kita makan ya. Sebulan menahan. Habis selesai, keran dibuka, libat semua kan? Nah, jadi ini sebetulnya Pak, ini yang sebetulnya perlu kita diskusikan, ini penting nih Pak. Karena bagaimanapun begini, Ramadan itu, siam itu intinya imsak Pak. Imsak itu intinya mengendalikan diri kita daripada ya hal-hal yang misalnya yang sebetulnya yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Misalnya berlebihan, itu kan tidak dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan, Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kamu dan minum kamu, jangan kamu berlebihan. Ini sebetulnya israf itulah. Jadi sebulan itu sebetulnya kita mencoba bagaimana kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan, kemauan-kemauan yang biasanya agak sulit ini dikendalikan. Seperti misalnya di luar Ramadan itu kita kan pagi-pagi udah makan ini, makan itu, ini lagi. Kadang-kadang tak putus-putus sampai malam Pak. Nah sekarang dengan Ramadan kita belajar Pak mengendalikan diri kita. Jadi intinya apa? Sebenarnya kalau Ramadan ini kita laksanakan dengan apa? Dengan sesungguhnya, dengan arti yang sesungguhnya, maka itu artinya kita harus menekan tingkat konsumerisme kita. Mestinya kebutuhan belanja kita jadi kurang Pak. Artinya kalau biasanya kita misalnya satu keluarga itu misalnya belanja 100.000 misalnya, di bulan Ramadan mestinya kurang Pak. Karena imsak, karena menahan diri. Tapi kok yang ternyata kan naik Pak. Malah ada yang bilang sama suaminya sebelum Ramadan tuh, Pak, ini enggak bisa lagi nih Pak. Ramadan ini harus naik ini, enggak bisa 100.000 lagi, harus 150.000. Artinya kan puasa malah semakin naik. Ini kan sesuatu yang barangkali perlu kita koreksi Pak. Apakah nih pelaksanaan ibadah puasa itu sesuai dengan substansi puasa apa belum gitu. Nah makanya saya ingin mengatakan, sebenarnya kalau kita melaksanakan siam Ramadan dengan makna imsak yang sesungguhnya itu, mestinya pada akhir Ramadan itu yang muncul itu bukan malah semangat konsumen yang tinggi, tapi kemampuan kita untuk mengekalkan diri, untuk menekan konsumerisme kita. Jangan sampai kemudian kita beli daging begini ini bikin itu segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ini akibatnya apa? Akibatnya harga naik, Pak. Karena secara umum masyarakat kita ini kalau Ramadan itu kalau Lebaran itu kan kebutuhannya luar biasa, Pak. Akhirnya berlakulah Pak apa yang disebut dengan hukum ekonomi, hukum pasar itu, supply and demand. Ketika penawarannya tetap lalu kebutuhannya permintaannya tinggi, akhirnya naik. Nah, padahal kalau kita menggunakan rumus iman sebetulnya Pak, ketika Ramadan kita laksanakan, iman kita meningkat Pak. Iman meningkat, takwa meningkat. Nah, iman apa itu? Iman dengan harga itu berbanding terbalik Pak. Kalau iman naik, harga turun. Ya pastinya, kalau iman turun, harga naik. Kenapa Pak? Karena iman naik, artinya apa? Orang tidak punya kemauan yang macam-macam Pak. Kalau imannya naik, mereka hidup ya bersahaja, dia itu ya memenuhi kebutuhannya, bukan keinginan. Sebetulnya yang besar biayanya itu bukan kebutuhan Pak. Yang besar biayanya itu keinginan. Ini itu macam-macam, enggak banyak maunya. Tapi kalau kebutuhan, Pak, apa kebutuhan? Makan berapa kali? Nggak ada orang makan 10 kali sehari, Pak. Nggak ada kan?
Nggak ada orang punya pakai baju 10 lembar satu kali pakai, nggak ada Pak. Cuman yang mahal itu, yang besar itu bukan biaya kebutuhan hidup, tapi adalah biaya keinginan. Nah, ketika iman kita naik, artinya apa? Artinya kita mampu menekan keinginan-keinginan, kemauan-kemauan yang sudah berlebihan itu. Nah, ini Pak sebetulnya. Jadi menurut saya sebenarnya tidak ada masalah Pak. Kalau misalnya kita bikin kue, makanan khusus segala macam itu oke-oke saja, tidak ada masalah. Sepanjang itu tidak melampaui tadi, tidak berlebihan. Jangan kemudian kita nanti untuk lebaran saja kita harus menyiapkan dananya sekian misalnya. Nah, padahal sebetulnya Pak, kalau kita lihat dari segi sunnah itu, sebenarnya gini Pak, sebenarnya setelah kita puasa Ramadan itu ada lagi puasa sunnah. Dia Syawal. Kenapa itu ada? Untuk bisa kita lanjutkan. Ya, tradisi, kemampuan kita menahan diri itu, mengendalikan itu bisa kita lanjutkan nanti Syawal. Nah itu Pak, jadi tidak diumbar gitu. Itu barangkali Pak. Baik pemirsa Spirit Dakwah, sangat jelas sekali. Kita boleh berlebaran, boleh bersenang-senang, tapi tetap menjaga diri, jangan sampai berlebihan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.